Sejarah pempek, makanan khas Palembang yang mendunia. Pempek merupakan makanan tradisional yang berasal dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pempek yang terbuat dari tepung sagu dan ikan ini tidak hanya menjadi makanan favorit masyarakat Palembang, melainkan juga telah menjadi kegemaran masyarakat di luar Palembang dan bahkan sudah mendunia. Pempek biasanya disajikan bersama mie telur, irisan timun, dan siraman cuko, yaitu campuran air gula merah, asam jawa, bawang putih, ebi, dan cabai rawit yang dimasak bersama. Nah, di video kali ini kami akan bahas sejarah panjang pempek, kuliner khas kita yang sukses mendunia. Tapi sebelum kita lanjut, kami informasikan dulu nih resto pempek terbesar di Palembang, yaitu Pempek Beringin yang beralamat di Jalan R. Sukamto seberang PTC Mall Palembang. Telepon 0812 5192 9988. Pempek Beringin sangat disukai masyarakat karena rasanya yang khas dan dibuat dari bahan-bahan bermutu tinggi. Lewat tangan-tangan ahli di sana, Pempek Beringin bisa menyajikan pempek paling enak yang bisa ditemukan di Palembang. Di sini, Anda bisa menikmati pempek kulit, pempek lenjer kecil, pempek telur kecil, pempek irisan, pempek adaan, serta kuliner khas Palembang seperti celimpungan dan laksan. Tempatnya luas dan nyaman, cocok buat nongkrong bareng keluarga. Dan ada juga nih paket pempek untuk oleh-oleh buat keluarga di rumah. Sejarah pempek. Menurut sejarahnya, pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617, seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan atau tepian Sungai Musi merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang. Ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka, sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualannya dipanggil dengan sebutan P.A.P., maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empek-empek atau pempek. Namun cerita rakyat ini patut ditelaah lebih lanjut, karena singkong baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad ke-16. Sementara bangsa Tionghoa telah menghuni Palembang sekurang-kurangnya semenjak masa Sriwijaya. Selain itu, velosipede atau sepeda baru dikenal di Perancis dan Jerman pada abad ke-18. Dan pada itu, Sultan Mahmud Badarudin baru dilahirkan tahun 1767. Walaupun begitu, memang sangat mungkin pempek merupakan adaptasi dari makanan Tionghoa seperti bakso ikan, kekian, atau pungohyang.
kelesan. Bila dirunut asal-usul penamaan awal pempek yakni kelesan, selain rasanya yang enak, asal-usul penamaan makanan dengan nama awal kelesan ini ternyata menarik untuk disimak. Pemerhati sejarah Palembang, KMS H. Andi Syarifuddin, menjelaskan bahwa pada masa Kesultanan Palembang, pempek disebut kelesan. Kelesan adalah panganan adat di dalam rumah limas yang mengandung sifat dan kegunaan tertentu. Dinamakan kelesan karena makanan ini dikeles atau tahan disimpan lama. Menurut Andi, pempek dijual secara komersial saat zaman kolonial. Warga Tionghoa pun menjadi salah satu penjual pempek yang didapat dari masyarakat Palembang. Saat itu, orang Tionghoa terkenal sebagai ahli dagang. Tercatat pada tahun 1916, pempek mulai dijajakan dengan penjual yang berjalan kaki dari kampung ke kampung, khususnya di kawasan keraton, yaitu Masjid Agung dan Masjid Lama Palembang. Lantas, dari mana nama pempek berasal? Jika nama aslinya adalah kelesan. Uniknya, nama pempek berasal dari sebutan pembeli kepada penjual kelesan. Andi menjelaskan bahwa empek adalah sebutan bagi orang Tionghoa yang menjajakan kelesan. Para pembeli yang biasa membeli kelesan dan rata-rata anak muda sering memanggil penjual kelesan dengan kalimat, "Pek, empek, mampir sini." Dari sebutan inilah, akhirnya panggilan pempek lebih populer dari kelesan. Nama pempek bahkan bertahan hingga saat ini. Sejarah pempek ini, menurut Andi, tercatat dalam buku berjudul Sejarah dan Kebudayaan Palembang, Rumah Adat Limas Palembang yang ditulis oleh M. Akib RHM. Di sisi lain, budayawan Kota Palembang Febri Alintani menilai ada narasi mengenai pempek yang harus dikoreksi. Misalnya, pempek yang merupakan makanan berbahan daging ikan dan tepung ini dipasarkan pertama kali di tahun abad ke-16 oleh pedagang menggunakan sepeda. Maka itu keliru. Pasalnya, pada saat itu Palembang merupakan masyarakat berkehidupan air atau sungai, sehingga belum mengenai jalan. Pembangunan jalan di Palembang baru dilakukan pada abad ke-18. Lalu, jika di abad ke-16 dikatakan pempek telah dijual pada masa Sultan Mahmud Badarudin II, maka hal tersebut juga perlu dikoreksi. Karena Sultan SMB II diasingkan ke Ternate pada tahun 1821, bukan abad ke-16. Kemudian pempek terus dimasak dan dikonsumsi oleh masyarakat Palembang, tapi belum untuk diperjualbelikan. Salah satu penyebab mengapa jenis pempek banyak dikreasikan adalah karena ada tradisi perempuan Palembang yang harus bisa masak saat menginjak usia dewasa. Baru kemudian, sejarah mengatakan jika pempek dijual oleh pedagang yang berkemungkinan etnis Cina, kemungkinan terjadi pada abad ke-19. Filosofi hidup yang terkandung dalam pempek. Pempek yang selama ini kita kenal sebagai makanan khas Palembang ternyata menyimpan filosofi hidup yang penting. Hal ini tentu semakin menambah daya tarik bagi pempek yang sudah terkenal karena cita rasanya yang gurih, manis, dan asam. Apalagi pempek merupakan salah satu makanan Indonesia yang tetap eksis di tengah gempuran bisnis kuliner kekinian dan internasional. Makanan yang terbuat dari olahan daging ikan dan tepung ini memiliki 4 filosofi hidup. Berikut ini filosofi hidup yang bisa dipelajari di balik kelezatan pempek. Disimak ya! Yang pertama adalah tekstur kenyal melambangkan fleksibilitas dan dinamis.
Banyak orang pastinya sudah mengetahui bahwa pempek memiliki tekstur yang kenyal. Ini ternyata mengandung makna bahwa hidup seseorang harus luas dan peka terhadap perubahan zaman. Apalagi saat ini zaman terus berkembang, sehingga menuntut tiap orang untuk terus beradaptasi ke arah yang lebih positif. Jika Anda menguasai kedua hal tersebut, tentu akan memudahkan Anda dalam menjalani kehidupan yang selalu dinamis. Filosofi hidup ini juga diterapkan para pelaku usaha pempek melalui bisnis kuliner mereka. Yang kedua, cita rasa pempek melambangkan keseimbangan hidup. Rasa pempek yang lezat merupakan perpaduan berbagai rasa yang seimbang. Dalam seporsi pempek, Anda bisa merasakan rasa gurih dari ikan yang telah diolah, serta manis dan asam dari kuah cuko. Karena perpaduan rasa ini, pempek dapat disajikan di berbagai kesempatan karena cita rasanya yang cocok dengan lidah banyak orang. Bila ditarik maknanya, maka pempek melambangkan hidup manusia yang harus seimbang agar mendapat banyak manfaat. Hal ini berguna untuk menghindari stres, menambah produktivitas, dan berdamai dengan diri sendiri. Jika filosofi dalam pempek benar-benar dimaknai hasilnya, kita akan bijak ketika mempertimbangkan berbagai hal. Cita rasa pempek juga mengajari manusia untuk selalu optimis bahwa hidup akan indah jika kita bersabar dan berusaha. Kuah cuko mengajarkan hidup lebih realistis. Ada yang bilang bahwa hidup ini adalah sebuah misteri. Kita bisa merasa senang, tapi perasaan sedih dapat datang secara tiba-tiba. Layaknya perpaduan rasa pada kuah pempek yang manis dan asam, ini menjadi pengingat bagi kita agar menjalani kehidupan dengan realistis, yakni ada manis dan asam dalam hidup. Sikap realistis akan menuntun kita agar mampu meminimalisir rasa kecewa terhadap harapan dan mimpi yang belum tercapai. Hidup realistis bukan berarti tidak optimis, tapi kita harus menjalaninya dengan semangat pantang menyerah. Dan yang keempat, kualitas pempek yang menggambarkan kredibilitas. Eksistensi pempek hingga saat ini tak bisa dilepaskan dari kualitas rasa ikan yang selalu dijaga agar cita rasanya selalu segar dan nikmat. Ini bisa diartikan bahwa setiap orang seharusnya mampu menjaga kualitas diri dan meningkatkan kemampuan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang berkualitas tentu memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hidupnya. Nah, kredibilitas ini juga yang menjadi salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Sebabnya, semakin seseorang berkualitas, maka banyak orang akan mempercayainya untuk menyelesaikan tanggung jawab. Nah, sekarang kita sudah tahu kan sejarah dan asal-usul pempek serta filosofinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.